Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang menikah. Kenapa tentang menikah? Karena sebenarnya waktu itu aku lagi nonton sebuah video gitu yang narasumbernya itu nggak tahu trauma atau nggak tahu apa. Yang jelas menurut dia pernikahan itu nggak penting gitu ya. Dan sepertinya dia tidak mau menikah gitu. Mari kita bahas pelan-pelan sebenarnya apa sih menikah itu, definisi menikah, dan menikah menurut pandangan Islam. Yang ini semua aku rangkum dalam beberapa artikel yang aku baca dan aku pahami. Jadi ini merupakan rangkuman gitu ya teman-teman ya, yang aku pahami. Jadi aku rangkum supaya bisa menjadi sebuah video yang teman-teman bisa nonton saat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang punya pendapat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Pembahasan pertama yang akan kita bahas, apa sih menikah itu gitu ya. Jadi menurut artikel yang aku baca, nikah itu yakni menyatukan antara pria dan wanita yang diatur oleh undang-undang, aturan berlaku, adat istiadat, dan kepercayaan. Jadi menikah ini juga sering disebut sebagai komitmen seumur hidup. Tapi seringkali orang biasa memandang pernikahan ini sebagai hilangnya kebebasan gitu ya, karena mereka berpikir dengan menikah tentu pasti ada tanggung jawab yang mereka harus penuhi, sehingga mereka cenderung kayaknya tidak mementingkan diri mereka lagi gitu ya. Jadi orang lain dulu yang dipentingin, atau pasangannya dulu, atau anaknya dulu gitu ya. Biasanya juga pernikahan itu dipahami sebagai penghargaan gitu ya, penghargaan atas cinta, karena dengan menikah tentu kita bisa menghargai cinta itu sendiri. Karena kan ketika kita menikah, kita harus berkomitmen untuk mencintai satu orang selama-lamanya. Kemudian setelah tahu definisi itu, muncullah pertanyaan di benak aku gitu ya. Mungkin nggak sih orang itu bisa mencintai satu orang saja untuk selama-lamanya gitu ya. Dan berapa lama sih sebenarnya cinta itu bertahan di dalam diri kita gitu. Berapa lama kita bisa mencintai seseorang. Kemudian aku cari-cari artikelnya dan aku dapat gitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Otonomi Nasional Meksiko. Dia menjelaskan bahwa rasa cinta yang dimiliki satu sama lain itu ternyata hanya berlangsung selama 4 tahun saja. Tetapi bukan berarti setelah 4 tahun tuh bercerai ya guys ya. Karena kan kalau rumah tangga itu kan tidak hanya cinta ya guys ya. Banyak sekali yang dihalalkan ketika sudah menikah. Contohnya misalnya ketika kita pacaran, pegangan tangan itu kan nggak boleh ya. Haram gitu hukumnya. Tapi setelah menikah itu bahkan menjadi pahala buat pasangan suami istri gitu. Jadi ketergantungannya itu bukan cuman masalah cinta aja ya guys ya, tapi masalah biologis sampai masalah keterbiasaan. Karena kan kalau kita tahu bahwa kalau kita pacaran, misalnya kita pacaran, terus kita sesama kota nih 1 tahun, kita udah terbiasa selama malam minggu itu pasti kita nonton, tiba-tiba dia LDR gitu, kita LDR sama dia. Pasti itu kan banyak juga ya yang darinya langgeng, terus tiba-tiba LDR, nggak tahan dengan LDR, hilang kebiasaan-kebiasaan malam minggunya, akhirnya pisah gitu ya, atau putus gitu ya. Makanya kadang orang bilang udah nggak apa-apa gitu, nggak cinta. Nanti juga kalau sering ketemu, sering sama-sama, bakalan cinta gitu. Karena biasanya cinta itu muncul karena terbiasa. Kalau teman-teman punya pengalaman jatuh cinta karena terbiasa ketemu orangnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah, oke? Lalu pertanyaannya, apa benar nikah itu nggak perlu cinta atau harus berlandaskan cinta? Kalau menurut aku sih, kalau memang menikah itu harus dengan cinta, harusnya orang-orang yang udah berpacaran bertahun-tahun itu nggak cerai gitu ya. Buktinya kalau teman-teman ikutin dulu tahun 2019 itu ada kisah yang viral gitu ya. Jadi mereka udah pacaran 5 tahun, terus akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan kemudian mereka bercerai. Hal ini membuktikan sebenarnya bahwa banyak juga gitu yang udah pacaran lama terus nikah akhirnya cerai gitu ya. Jadi menurut pemahaman aku, menikah itu sebenarnya nggak harus cinta guys. Jadi menikah itu yang penting cocok dan sesuai dengan ajaran agama. Cocok dalam arti, kalau menurut aku pribadi, paling enggak kita punya salah satu ketertarikan gitu yang ada dalam dirinya dia. Misalnya contoh, kita suka caranya dia berpenampilan, atau kita suka fisiknya, misalnya apanya, misal matanya, hidungnya, atau
apalah gitu ya. Jadi walaupun memang itu tidak boleh dijadikan landasan dalam memulai rumah tangga, tapi kalau aku pribadi setidaknya aku punya satu ketertarikan dengan dia gitu ya. Tapi yang paling penting memang harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena Allah juga menyuruh kita ketika kita memilih calon pasangan itu kan harus melihat 4 hal ya guys ya. Jadi yang pertama tuh memang fisiknya, yang kedua itu keturunannya, yang ketiga itu kekayaannya, dan yang keempat itu adalah agamanya. Tetapi pilihlah karena agamanya gitu ya, supaya kita bisa baik gitu rumah tangganya. Karena Allah menjanjikan ketika kita sudah menikah gampang lah, masalah cinta tuh gampang gitu ya. Kalau kita udah terbiasa dengan dia juga bakalan muncul gitu cintanya. Mengenai cinta, insya Allah nanti Allah yang bikin itu semua menjadi mudah gitu. Allah yang bikin pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya dengan usaha yang kita jalani gitu ya. Karena menurut hasil survei di Arab Saudi itu guys, jadi negara Arab Saudi itu adalah negara yang paling kecil tingkat persentase perceraiannya gitu ya. Sementara kita tahu bahwa proses menikahnya mereka itu kan tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya, yang kalau mau nikah itu kita harus ketemuan, harus saling mengenal, harus jalan dulu, nggak gitu. Jadi mereka justru itu pacarannya atau kenalannya itu setelah berlangsungnya akad nikah. Jadi memang yang paling penting yang harus kita pahami dalam pernikahan itu adalah bahwa menikah ini memang kan menyatukan gitu ya, menyatukan pasangan, 2 orang yang berbeda itu menyatu. Jadi pasti ada aja gitu masalahnya. Tetapi yang membedakan sebenarnya pasangan yang akhirnya memilih bertahan atau tidak itu adalah caranya mereka dalam menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga mereka gitu ya. Karena ketika menikah seharusnya memang perpisahan itu tidak boleh dijadikan opsi gitu ya dalam sebuah hubungan. Jadi jangan apa-apa, udah deh pisah aja, udah deh cerai aja, itu nggak boleh ya guys ya. Dan kebanyakan itu perempuan yang sering ngomong kayak gitu, itu tapi jangan ya, kita sebagai istri jangan mudah gitu untuk meminta cerai dari suami kita. So intinya di dalam Islam itu sangat ya guys ya, sangat dianjurkan untuk menikah. Tentunya ada syarat-syaratnya ya. Dia memang wajib menikah kalau misalnya dia sebenarnya sudah mampu gitu ya, mampu membangun rumah tangga baik secara fisiknya, mentalnya, finansial gitu ya. Karena rugi guys kalau kita nggak menikah gitu ya, karena menikah ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu anjuran dari Rasulullah juga. Karena dengan menikah Allah itu membuka luas pintu amalan-amalan. Jadi yang awalnya kita pegangan tangan sama pacar kita dosa, sekarang pegangan tangan sama suami itu dapat pahala gitu ya. Terus Allah juga menjamin bahwa membuka pintu rezeki bagi siapa aja yang menikah. Dan dengan menikah juga itu menjadi penjaga atau benteng diri kita gitu ya dari sesuatu yang dilarang. Karena tentu kita pernah mendengar bahwa dengan menikah itu kita telah menyempurnakan separuh dari agama kita. Teman-teman pasti pernah dengar hal ini kan? Dan tentang hal ini para ulama itu berpendapat bahwa umumnya yang merusak agama seseorang itu adalah kemaluan dan perutnya gitu ya. Jadi dengan kemaluan seseorang bisa terjebak di dalam perzinahan. Adapun perut itu biasanya dikonotasikan dengan keserakahan, sehingga bisa jadi hak orang lain pun itu akan dimakan ya karena serakannya dia. Untuk itu Rasulullah memang memerintahkan kita untuk menikah, karena dengan menikah berarti kita bisa membentengi diri kita dari salah satunya yaitu zina gitu ya. Itu berarti dengan menikah separuh agama seseorang itu telah terpenuhi atau telah terjaga, dan sisanya dia tinggal menjaga yang lainnya, ya ini perutnya gitu ya, jadi jangan serakah. Tetapi mirisnya aku kalau baca-baca sosmed gitu ya, banyak juga didapati laki-laki yang sebenarnya berpikir gitu ketika dia menikah kewajibannya atas istrinya itu cuman 3 hal, yakni sandang, pangan, dan papan. Padahal mereka tuh kadang lupa gitu ya bahwa sebelum kita menikah dengan suami kita,
tentunya kita juga udah terpenuhi 3 hal itu gitu. Udah punya sandang, udah punya pangan, udah punya papan juga. Tetapi mereka lupa bahwa yang paling dibutuhkan oleh wanita itu adalah melindungi diri kita dari api neraka. Jadi yang paling penting suami selain 3 hal itu ada hal lain yang penting juga, yakni melindungi istrinya dari api neraka gitu ya guys ya. Oleh sebab itu memang pentingnya mencari pasangan yang mengerti akan hal itu. Jadi jangan cari pasangan yang cuma dunia aja mikirnya, lupa gitu bahwasanya kehidupan yang abadi itu yakni di kehidupan kita selanjutnya. Kita cuma butuh dituntun untuk kita bisa ke sana gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu pasangan yang mengerti bahwa kita juga butuh dituntun gitu ya, mengerti agama, dekat sama Allah, supaya kita mendapatkan juga anak yang soleh ya. Jadi kita kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, tentu kita juga harus menjadi pribadi yang soleh dan soleha gitu ya. Karena aku ingat ada pepatah yang mengatakan, jika kita tidak mempunyai sesuatu, maka kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita nggak baik, tentu akan terasa lebih sulit gitu ya kita untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain atau kepada anak-anak kita gitu ya. Dan kalau aku lihat di sosmed itu banyak juga ya curhatan-curhatan wanita-wanita atau istri-istri tentang suaminya. Banyak suami yang kurang mengerti istrinya. Mereka mungkin saja para suami ini lupa gitu bahwa wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Jadi kebengkokannya ini bisa jadi masalah gitu ya. Jadi karena kan perempuan ini kan kompleks gitu ya, jadi nggak ngerti maunya apa. Dan aku juga ngerasa kayak gitu guys. Jadi kadang ditanya mau makan apa, terserah gitu misalnya, tapi pas dikasih tau ya udah makan ini aja, nggak mau, bosen. Jadi apa ya, kompleks gitu ya, nggak bisa dimengerti gitu ya. Jadi memang ini biasa yang jadi masalah di dalam rumah tangga, masalah yang kecil-kecil gitu ya, yang wanitanya mau terlalu dimengerti tapi kita tidak mengerti suami kita, itu juga susah ya. Jadi kebengkokan itu atau kekurangan istri yang kayak gitu yang biasa menimbulkan masalah gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa kita ini wanita memang ketika memutuskan sesuatu memang lebih mengutamakan perasaan gitu ya daripada akal. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kan selalu mendahulukan akal mereka dibanding dengan perasaan mereka. Tetapi menariknya nih guys ya, karena kan aku tahu gitu bahwa wanita nih diciptakan bengkok, berarti kita kurang sempurna. Tetapi aku pernah dengar gitu sebuah ceramah yang mengatakan bahwa sebenarnya kebengkokan yang Allah ciptakan, kebengkokan wanita itulah yang membuat wanita itu bisa melengkapi laki-laki atau suaminya ya. Karena kebengkokan itu yang membuat wanita itu menjadi sempurna. Jadi bukan bengkok itu nggak selamanya jelek. Jadi kita diciptakan bengkok untuk sempurna gitu, untuk menyempurnakan suami kita. Jadi kita manja-manjanya kita atau kita sering membutuhkan suami kita, itu yang membuat suami lebih bisa mencintai kita ya. Karena kan kalau dia menikahnya sama orang yang tidak membutuhkan dia atau yang persis dengan sifatnya dia, ya udah sama aja dia kayak menikah dengan laki-laki gitu kan ya. Gak enak pasti. Jadi itulah bumbu-bumbu dalam pernikahan. Punya istri-istri yang manja gitu ya, yang nggak bisa mengerjakan sesuatu, kadang minta tolong, bang tolongin ini gitu ya. Jadi inti dari video ini sebenarnya buat teman-teman yang belum menikah, jangan takut untuk menikah gitu ya guys ya. Apalagi kalau takut menikah karena finansial gitu ya. Karena teman-teman harus tahu bahwa yang punya semua ini tuh Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan kita rezeki. Jadi yang harus kita lakukan itu cuman berusaha dan percaya bahwa Allah itu akan mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi kita kalau mau apa-apa ya udah, aku teringat Dewi Sandra gitu, Sandra Dewi
Itu dia mengatakan ketika dia mau minta sesuatu tuh dia nggak minta sama suaminya, tetapi dia tuh langsung meminta kepada Allah. Jadi kalau kita mau apa nggak usah minta sama suami sih sebenarnya, langsung aja kita minta sama sang pemilik kehidupan gitu ya. Nanti Allah kasih rezekinya ke suami kita langsung ngasihnya ke kita gitu ya. Jadi memang kita jangan takut gitu untuk menikah, karena Allah maha kaya. Allah tinggal kasih kita rezeki, mau 1M, 2M itu gampang buat Allah gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau ada lelaki, buat wanita-wanita ya, jadi kalau ada lelaki yang baik gitu, yang minta untuk menikah, teman-teman jangan ragu, apalagi yang baik agamanya. Aduh, top. Karena kalau dia baik agamanya pasti dia lebih baik gitu ya dibandingkan dengan laki-laki yang tidak paham agama gitu ya. So teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Teman-teman jangan lupa tinggalin pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah mungkin itu aja video kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you.